Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah. Maaf Bu, saya tak pandai bahasa Sunda ya. Tapi bahasa saya mudah-mudahan ibu-ibu ngerti juga ya. Bahasa Melayu ngerti ya. Asal jangan saya Melayu aja gitu. Jadi dia bahasa Sunda tadi saya tak ngerti sama sekali. Benar-benar saya tak ngerti. Ya. Manur aja gitu kan, tak ngerti. Baik, ini kesempatan yang Allah berikan. Sebenarnya saya dari Riau tapi kemarin ke Surabaya Solo. Ada kesempatan untuk singgah kemari. Udah lama mau kemari karena adik-adik yang turun ke lapangan. Biasanya saya turun juga. Tapi ini baru kesempatan Allah berikan untuk bertemu dengan saudara-saudara. Karena orang muslim itu bersaudara dimanapun mereka berada. Mereka seperti satu batang tubuh. Apabila satu yang sakit, maka semuanya sakit. Ketika kita di Riau juga menerima berita di sini, maka majelis taklim yang di Riau semuanya berusaha untuk ikut serta merasakan kesusahan, ya. Nah, diantaranya seperti yang dilakukan oleh adik-adik beberapa kali kegiatan di sini. Alhamdulillah. Tapi ada satu pesan juga, bahwasanya musibah itu sebenarnya diantaranya salah satu tanda cinta Allah kepada kita. Karena Nabi sebutkan, kalau Allah menyintai satu kaum, maka Allah datangkan ujian pada mereka. Kalau mereka menerima ujian itu dengan sabar, maka Allah akan tingkatkan iman mereka. Tapi kalau dia marah, nanti Allah tambah marah lagi. Allah tambah murka. Maka itu jangan heran, ya. Kadang-kadang kita, ini daerah kita Islam banyak, tapi datang musibah. Sementara ada daerah lain yang mungkin tak ada Islamnya, kok tak timpa musibah? Tak ada kita rasa, kok kita saja rasanya yang diterima musibah? Tidak. Karena kita tidak hidup di dunia ini, kita nanti hidup di akhirat. Allah inginkan kita, layak tak kita nanti itu untuk masuk surga? Sabar tak kita? Sabar atau tidak? Begitu kita sabar, ganjaran kesabaran itu jauh lebih besar. Buktinya salah satu aja, mungkin kita bukan minta musibah, tapi ketika jadi musibah, kita baru tahu bahwa ternyata kita tak sendirian. Ternyata saudara kita ada di Jakarta, ada dari Riau, ada dari mana. Karena muslim itu bersaudara. Kalau tidak ada musibah, mungkin saya tak sampai di sini, Bu. Tak akan sampai di sini. Mungkin orang-orang lain yang biasa kenal saya hanya di luar lain, mungkin di TV atau di apa. Tak akan pernah akan saya sampai kemari. Tapi karena ada musibah, kita tidak minta. Tapi ketika itu jadi, Allah berikan yang lain. Anak-anak kita. Jadi, ini pertama pelajaran bahwasanya ketika Allah beri kita musibah, Allah ingin menguji kita agar kita sabar, ya, agar kita sabar menerima musibah, kemudian Allah akan gantikan nanti kepada sesuatu yang lebih baik. Di mana? Yang pertama jelas di akhirat. Jadi kita jangan bingung-bingung. Karena selama ini juga ibu-ibu umpamanya bapak, ibu usaha untuk anak. Kalau ditanya juga, untuk apa masa depan anak? Memangnya besok kita akan nikmati? Belum tahu juga kan? Mungkin kita meninggal duluan atau anak kita sudah berhasil. Kalau dia berhasil belum tahu juga diperhatikan kita. Kadang-kadang ada anak yang sudah berhasil, melupakan orang tuanya. Alasannya apa? Saya miskin tak bisa bantu orang tua. Ingat, kadang-kadang kemiskinan itu karena kita tak bantu orang tua. Saya ke Singapura, saya lihat orang-orang Cina Singapura itu kalau ada orang tuanya itu yang cacat, itu dibawa di kursi roda, lalu dibawanya ke mall. Makan, disuapkan. Sebagian kita justru enggak. Kalau orang tua sudah sakit, bukannya diurus. Kalau uanglah banyak, tinggal bagaimanapun orang tua itu paling senang diurus oleh anaknya. Yakinlah,
Ibu-ibu akan rasakan. Saya punya mertua itu sakit, itu 8 tahun koma. Komanya 8 tahun. Tidur, tidak ada respon apapun, 8 tahun. Tapi kan dia lebih senang diurus anak. Nah, itu yang kita harapkan. Kita ingin anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Doa ibu itu yang paling penting. Jangan ikut berpikir kata orang, oh kamu besok gimana, hidupmu gini. Jangan, itu tidak bisa kita kaji. Doa. Jangan bosan doa. Salah satu penyebab doa kita tak terkabul, apa dia? Kita bosan doa. Ya Allah, sudah lama saya minta doa, belum dikabulkan juga. Udah kita bosan, udah Allah tak bagikan. Doa terus. Kadang-kadang kita doa, rasanya tak pernah dikabulkan. Tapi suatu ketika kita mungkin ada masalah, waktu itu rasanya, ini dulu pernah saya minta. Sekarang baru Allah bagikan. Kita merasa waktu kita minta itu kita butuh. Tapi Allah Maha tahu, Allah tidak bagi pada waktu itu. Pas pada waktu yang lain, tiba-tiba datang rezeki. Baru kita berpikir, oh dulu saya pernah minta yang ini. Ternyata hari ini baru Allah bagikan kepada kita. Maka itu jangan bosan, ibu. Para wanita sudah jelas dalam Islam lebih mulia. Kedudukannya mulia. Wanita bisa masuk pintu surga dari pintu manapun. Hanya 4 syaratnya. Puasa, sholat di bulan puasa bulan Ramadan, sholat, kemudian menjaga kehormatannya, taat pada suaminya. Silahkan dia mau masuk pintu surga manapun, kata Allah. Senangnya itu. Banyak pun uang. Orang tidak dimuliakan Allah dengan uang, Bu. Beruang kan lebih banyak uangnya daripada dia. Namanya saja beruang. Berapa banyak itu beruangnya? Belum lagi beli bis. Loh, kalau beruang kerjasama dengan beli bis, berapa banyak bis yang dibelinya? Nah, jadi tak ada kita. Apa yang mau kita banggakan? Mungkin ibu-ibu kenal dengan kopi luwak. Mahal enggak? Iya kan? Kalau orang Riau ada kopi luwak, ada kopi awak. Awak itu bahasa Riaunya kita, saya. Kalau kopi awak itu artinya kita telan kopi, kita keluarkan kopi lagi. Nah, kira-kira yang mana yang dibeli orang? Kopi luwak atau kopi awak? Bahaya kalau makan kopi awak itu. Kan sudah telan kopi, keluar kopi, lain lagi rasa kopinya itu. Ya, kalau ada yang mau makan, tidak. Orang angin aja yang keluar, kita tak mau nerimanya. Mana ada yang mau nerima angin keluar? Tapi Allah tidak hargai. Allah tidak hargai orang dengan cantiknya, tidak hargai dengan hartanya. Ya milik Allah semuanya. Akan tetapi iman. Nah, ini kesempatan hari ini kita temu ibu-ibu, anak-anak moga-moga merasakan senang, gembira. Ya, jangan jadi beban bagi anak-anak terhadap musibah itu. Kita berusaha agar anak-anak kita tetap bisa mendapatkan kenikmatan. Artinya dia tetap bahagia. Karena kita sayang anak. Ketika anak-anak kita ini musibah, anak kita juga jadi stres karena musibah. Apanya, biar dia lupakan dengan apa yang layak untuk mereka. Adapun kita, orang tua, tetap berusaha. Ini hari ini kawan-kawan yang bergabung dalam kegiatan, mungkin mereka akan menyampaikan apa yang diamanahkan dari saudara-saudara kita yang lain. Mungkin nilainya tidak banyak. Nilainya tidak banyak, akan tetapi rasa perhatian mereka yang ingin diberikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak ingin dari kalian, kata Badisu, balasan. Tidak juga terima kasih, hanya diharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap doa. Karena doa orang dalam kesusahan itu doanya yang makbul. Di antara doa yang makbul adalah orang yang dalam kesusahan dia berdoa. Ini saatnya kita dipanggil oleh Allah dalam kata apa? Untuk merenung kita, apa kita selama ini. Apakah kita juga ada kesalahan pada teman tetangga? Bayangkan,
sudah musibah datang, hubungan kita dengan saudara dan tetangga juga jadi tidak baik. Berapa rugi kita tuh? Musibah datang, tali silaturahmi putus, persaudaraan hilang. Kita tidak hanya hilang harta, kita mau marah. Memangnya kalau kita menangis teriak-teriak, kalau rumah kita roboh, memangnya kalau kita nangis teriak-teriak rumah kita jadi bangkit lagi? Tidak. Allah kasih jalan sabar. Sabar, insya Allah nanti Allah ini nih. Panjang waktu panjang. Nabi rumahnya saja Rasulullah itu 3 bulan tak makan, Bu. Hanya makan kurma setiap hari. Kita masih makan itu. Rasulullah kalau dia mau gunung pun bisa jadi emas, tapi tidak, dia tidak makan. Tidak makan. Berapa istri Rasulullah yang disuruh itu? Tak ada di rumahnya makanan. Itu masih ada makanan, ya. Kita masih itu. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semua musibah yang datang menjadi pelajaran, dan kita berharap Allah menggantikan. Doa agar Allah menggantikan musibah kita itu dengan yang terbaik. Kita tak tahu apa yang terbaik dari Allah, tak tahu. Ya, kita minta ganti yang terbaik. Beberapa berdoa, ya Allah gantikanlah musibah kami ini, beri kami kesabaran, gantikan musibah ini dengan sesuatu yang terbaik untuk kita di dunia kita, akhirat kita. Ini saya lihat banyak anak-anak gitu. Alhamdulillah kawan-kawan juga kasih, anak-anak kita senang, walaupun nilainya mungkin apa, semoga itu bermanfaat. Ini sebagai pengantar bahwa yang paling penting adalah kesabaran, tetap saling menghubungkan silaturahmi, ya, saling bantu dalam kesusahan, ya. Nah, ini untuk agar musibah itu mendatangkan keuntungan dunia kita dan keuntungan akhirat kita. Tidak ada guna kita sesali, semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita sudah nerima, kita ikhlas. Ketika kita rela menerimanya, insya Allah Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Kita tidak tahu apa baiknya, tapi kita berharap Allah bagi yang baik. Anak-anak kita, generasi kita masih banyak, Bang. Mereka banyak, yang itu kita harapkan. Punya anak wanita, diajar baik-baik, dipelihara baik, kemudian dia dapat suami yang baik. Itu sudah benteng bagi kita api neraka itu. Jangan dibilang anak wanita itu menyusahkan. Allah beri orang ujian dengan anak wanita. Kata Rasulullah, barang siapa diuji dengan 3 orang anak wanita, 2 orang, bahkan ada riwayat 1 orang, lalu dia jaga pelihara dengan kasih sayang yang baik, pendidikannya yang baik. Pendidikan yang baik bukan sekolah tinggi, Bu, bukan gedung-gedung yang tinggi yang mahal-mahal, tidak. Pendidikan yang baik menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dia baik, lalu dapat pula suami yang baik. Itu sudah cukup untuk benteng kita dari api neraka. Yang ini yang kita harapkan. Oh, besok anak kita mau balas kita, jangan itu dipikirkan. Kalau anak itu dididik dengan baik, pasti dia akan baik sama kita. Tapi kalau dia tidak dididik dengan baik, dia akan balas dendam kadang-kadang. Maka juga tergantung bagaimana kita dengan orang tua kita hari ini. Besok anak kita itu seperti itu juga pada kita. Umpamanya kita punya orang tua, di depan anak kita juga sikap kita kepada mereka bukan seperti orang tua. Anak kita itu akan memperhatikan apa yang kita perlakukan kepada neneknya. Jangan-jangan besok begitulah yang akan dia perlakukan juga kepada kita ketika kita tua. Jadi ketika dia lihat kita santun kepada ibu, bantu ibu, itu wahnya langsung Allah berikan, baktinya itu langsung Allah bagikan. Maka bagaimanapun keadaan orang tua kita, tetap kita berusaha doa, kemudian menyenangkan hati mereka, tentu bukan dengan hitungan harta. Kadang-kadang orang tua itu bukan butuh uang kita, tapi dia butuh perhatian kita. Terutama ibu-ibu, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, suami. Ya, ingat, suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Bagaimana posisimu di hati suamimu itu menentukan. Maka dalam waktu yang ini, semoga nasihat singkat ini memberi manfaat untuk kita semua.
dan semoga bisa dilanjutkan oleh kawan-kawan dengan kegiatan yang lain. Saya rasa itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga nasihat singkat ini memberi manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.